Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Aulia Zahra, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah. Nah, di sini tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Hasan Maktub. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen filantropi Islam, fikih pengelolaan infak dan sedekah untuk dana darurat korban bencana alam. Langsung kita mulai saja. Jadi, Indonesia adalah negara yang sangat akrab dengan berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Ketika bencana terjadi, bantuan harus datang dengan cepat. Namun, pernahkah kita berpikir dari mana sumber bantuan tersebut berasal? Nah, dalam Islam, terdapat instrumen filantropi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu korban bencana alam, yaitu infak dan sedekah. Melalui video ini, saya akan membahas mengenai bagaimana infak dan sedekah dikelola menurut perspektif fikih, serta mengapa keduanya menjadi instrumen penting dalam penanganan korban bencana alam. Secara geografis, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi. Namun, ancaman tidak hanya berasal dari aktivitas geologis saja. Curah hujan yang tinggi dan perubahan iklim juga meningkatkan risiko banjir, longsor, dan berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Nah, ketika bencana terjadi, kebutuhan masyarakat sangat beragam. Mereka membutuhkan makanan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, hingga bantuan untuk membangun kembali kehidupan yang telah hancur. Nah, pertanyaannya, bagaimana? Apakah semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan melalui zakat saja? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan infak dan sedekah. Nah, infak adalah pengeluaran sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Menariknya, infak dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang memiliki banyak harta maupun yang sederhana secara ekonomi. Nah, sementara itu, sedekah memiliki cakupan yang lebih luas. Sedekah tidak selalu berbentuk uang atau barang, membantu korban bencana mengangkat logistik, menjadi relawan, memberikan dukungan psikologis, bahkan sekedar menghibur korban yang sedang berduka juga termasuk bentuk sedekah. Nah, artinya ketika sedang terjadi bencana, hampir setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Dalam perspektif fikih, membantu korban bencana bukan hanya tindakan kemanusiaan, tetapi juga memiliki dasar keagamaan yang kuat. Nah, korban bencana seringkali kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, bahkan sumber penghasilan. Kondisi tersebut membuat mereka termasuk kelompok yang membutuhkan pertolongan. Nah, yang menarik, para ulama menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, infak yang awalnya bersifat sunnah dapat berubah menjadi wajib apabila bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Sekarang mari kita bandingkan infak dan sedekah dengan zakat. Nah, zakat memiliki aturan yang jelas mengenai siapa penerimanya. Penyalurannya hanya diperuntukkan oleh 8 golongan mustahik. Sementara itu, infak dan sedekah memiliki ruang yang lebih luas. Dana tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang terdampak bencana tanpa melihat status ekonomi maupun latar belakang. Nah, tidak hanya itu, penggunaannya juga jauh lebih fleksibel. Bayangkan sebuah daerah yang membutuhkan pembangunan jembatan darurat setelah banjir, dana zakat memiliki keterbatasan untuk digunakan pada kebutuhan semacam itu. Namun, dana infak dan sedekah dapat langsung dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi, jika zakat berfungsi sebagai instrumen yang terstruktur, maka infak dan sedekah berfungsi sebagai instrumen yang cepat,
fleksibel, dan responsif terhadap kondisi darurat. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh nyata. Setelah gempa bumi, tsunami, dan yang melanda Sulawesi Tengah pada tahun 2018, Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan program bernama Sulteng Sejahtera. Nah, program ini tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tapi seperti KS sembako, kebutuhan sekolah, dan hunian sementara. Nah, Basnas di sini memberikan bantuan produktif berupa modal usaha dan peralatan produksi. Nah, mengapa langkah ini penting? Nah, karena korban bencana tidak hanya membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup hari ini, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk bangkit kembali pada masa depan. Nah, pada program Sulteng Sejahtera, program ini menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Pendapatan para penerima bantuan mengalami peningkatan rata-rata hingga 259%. Nah, apa sih artinya? Artinya, bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai bentuk belas kasih sesaat. Bantuan tersebut mampu mengubah kondisi ekonomi penerima secara nyata. Bahkan sebagian penerima yang sebelumnya berstatus mustahik atau penerima bantuan mulai mampu memberikan infak kepada orang lain. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pengelolaan dana sosial Islam yang tepat tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga menciptakan kemandirian ekonomi. Nah, dari pembahasan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa infak dan sedekah memiliki instrumen yang sangat penting dalam penanggulangan bencana alam. Fleksibilitas, kecepatan distribusi, serta cakupan manfaat yang luas menjadikan keduanya sebagai instrumen filantropi yang sangat relevan bagi kondisi Indonesia yang rawan bencana. Nah, misalnya, jika suatu saat terjadi bencana di sekitar kita, apa sih kontribusi yang dapat kita berikan? Apakah berupa harta, tenaga, waktu, atau bahkan dukungan moral? Karena pada akhirnya, membantu sesama bukan hanya tentang seberapa besar yang kita miliki, tetapi seberapa besar kepedulian yang kita tunjukkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.